Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah belajar secara mandiri, secara asinkronus selama 2 minggu, di mana teman-teman semuanya sudah menonton sebuah video yang saya berikan, yaitu Design Disruptors, yang intinya sebetulnya menggambarkan seberapa besar efek UI dan UX yang benar itu terhadap sebuah aplikasi. Jadi mungkin kalau kita dulu berpikir bahwa membangun software itu kekuatan utamanya di bagaimana kita menyatu padukan teknologi yang keren-keren, ternyata enggak gitu loh ya, bahwa ada sesuatu hal lagi yang lain yang bisa sangat memberikan pengaruh besar atau bahkan baik atau buruk kepada suatu perangkat lunak, yaitu tentang desain interaksinya itu sendiri. Di mana desain interaksi sendiri ada dua, yaitu UI dan ada UX. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana teman-teman merancang UI dan UX. Saya sudah memperlihatkan sebuah, kalau nggak salah ada material desain ya, di LMS yang saya berikan itu, kalau nggak salah sebentar saya cek dulu. Di desain interaksi perangkat lunak ini, kalau teman-teman bisa lihat di dalamnya, di situ ada cerita tentang bagaimana mendesain secara umum ya, kita tidak bicara secara teknisnya seperti apa. Kemudian saya sebutkan juga ada di situ kata-kata, sebentar saya share screen aja lah biar bisa kelihatan langsung. Oke, jadi teman-teman sudah nonton, saya nggak akan putarkan kembali karena memutar ini butuh waktu yang cukup lama. Saya kasih sebuah artikel di sini tentang pengantar bagaimana UI dan UX itu dibuat di dalam sebuah perangkat lunak. Kemudian saya berikan juga panduan bahwa kalau kita mendesain perangkat lunak itu ada standar desainnya. Mungkin kalau dulu teman-teman pernah nggak dengar kata material design, nah material design itu sebetulnya standar desainnya. Jadi teman-teman nggak bisa lagi bikin antar muka itu dengan rasa yang teman-teman pahami sendiri, nggak boleh. Misalkan kalau saya punya sebuah form, maka nanti saya akan menaruh input box-nya atau input type-nya itu di mana gitu. Nah itu nggak boleh asal-asalan, ada caranya. Bagaimana mengelevasi antar elemen UI-nya, itu pun juga sudah ada. Nah di sini, saya menyarankan teman-teman untuk tugas besar di RPL1, silakan gunakan dua tools ini. Ada yang kita sebut dengan Adobe XD, ada yang kita sebut dengan Figma. Dua tools ini bisa buat kolaborasi, cuman kalau untuk kolaborasi harus bayar ya, sayangnya itu untuk Adobe XD dan Figma. Tapi kalau tidak kolaborasi, misalnya dikerjakan sendiri-sendiri gitu, kemudian ntar disatukan ya, tidak bayar harusnya untuk yang dua tools Adobe XD ataupun juga Figma ini. Nah, nanti ketika teman-teman menggunakan dua tools ini, jangan menggambar dari awal. Contoh, saya masih install nggak ya Adobe XD ya? Coba. Nah, ini tampilan Adobe XD-nya, nanti teman-teman kan tinggal pilih nih, mau web atau apa, misalnya kita bikinnya kan pakai web ya, pakai web saja. Contoh pilih yang ini, 1920, karena memang yang sekarang standarnya 1920. Nah, kalian jangan bikin dari awal gitu, kayak kalian gambar kotak sendiri gitu ya. Oh, gambar kotak di sini gitu, jangan begitu. Sudah ada UI kit-nya. Cara UI kit-nya tinggal teman-teman apa ya? Kalau di sini saya kurang lihat lagi sebentar. Sudah lama tidak pernah pakai soalnya. Nah, coba cari di plugin. Di plugin nanti ada tools-tools yang bisa teman-teman pakai untuk apa ya istilahnya, merancang antar mukanya nggak dari awal gitu. Jadi kita bisa pakai komponen-komponen yang sudah sering orang pakai. Misalkan kayak saya pakai Fancy Maps nih. Kan teman-teman kalau gambar maps tuh agak susah nih. Nah, ini di sini juga bisa gitu loh. Untuk bikin kayak semacam prototipe-nya gitu. Di mana nanti ya si prototipe itu di apa ya istilahnya bisa digunakan oleh orang yang nantinya ngoding itu untuk sebagai panduan membuat si UI dan UX-nya. Tinggal drag and drop saja kalau di sini. Saya nggak, oh access token, sorry, saya nggak terlalu sering pakai lagi soalnya.
Cuman kalau nggak salah dulu ada namanya UI Kit. Sebentar ya. Saya sudah lama tidak pakai soalnya. UI Kit Adobe XD. Nah, saya perlihatkan ini aja deh. Kelihatan semuanya di sini? Yang Adobe-nya? Terlihat, Nah, Pak. di sini ada Google Material Design nih. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin gaya-gaya apa ya bootstrapping sekarang kan itu pakainya Material Design dia. Nah, itu kita tinggal pakai aja Get the Kit gini, nanti tinggal tambahkan. Nah, ini ke download, tinggal dibuka ke si Adobe XD-nya dan tinggal dipakai. Jadi teman-teman misalkan mau bikin apa ya di sini misalkan kayak menu bar kayak gitu-gitu, nah itu sudah tinggal pakai saja. Walaupun hati-hati Material Design itu tidak selalu masalah Android ya, bisa dipakai di web juga gitu. Jadi memang ini bahasa yang sifatnya universal. Mau ngikutin gayanya Microsoft untuk UI-nya itu juga ada di sini Microsoft. Kemudian untuk yang Apple juga ada. Cuman kan karena memang kita web dan web bootstrap itu biasanya atau kalau kalian saya malas Pak niat CSS sendiri gitu. Saya pakai aja Bootstrap. Nah, Bootstrap itu rata-rata dia mengikuti yang si Google Material Design ini. Jadi teman-teman tinggal pakai, tinggal diganti aja teksnya dan seterusnya gitu. Jadi merancang antar mukanya enak. Dan kemudian juga kalau teman-teman pakai Figma ataupun juga Adobe XD, teman-teman bisa bikin semacam animasinya. Jadi kalau saya klik tombol ini, nanti akan ngebuka form apa dan seterusnya. Saya tidak akan ajarkan ini, silakan saja ini belajar mandiri saja, cara menggunakannya seperti apa. Nah, fokus saya adalah bagaimana cara mentranslate sebetulnya. Kalau saya punya DFD seperti ini, maka saya harus bikin formnya seperti apa. Nah, gampangnya saya kasih gambar lagi di sini. Sebentar, saya buka dulu draw.io. Nah, kan kalau teman-teman sudah gambar DFD kemarin kan punya satu lingkaran atau banyak lingkaran di situ. Kemudian teman-teman kasih nomor di situ, satu misalkan login, misalkan login XXX, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Yang teman-teman harus bisa pahami sekarang, kalau teman-teman gambar DFD itu kan DFD ada grouping fungsi, yang saya bilang di DFD level 1 atau yang lebih tinggi biasanya. Kemudian ada nomor proses yang memang itu adalah fungsi dari perangkat lunaknya. Contoh kalau yang saya misal dulu contohin tuh 2, di sini ada pengolahan data buku misalkan seperti itu. Kemudian nanti di pengolahan data buku ini dia punya lagi level 2-nya, level 2 proses 2-nya, itu misalkan tambah 2.1-nya tambah data buku dan segala macam. Saya nggak akan apa ya istilahnya menggambarkan secara rinci. Nah, bagaimana cara mentranslate-nya? Nah, kalau teman-teman ketemu grouping fungsi atau apa ya proses yang bukan fungsi, kan hati-hati. Sebuah proses itu ada yang berupa langsung fungsi, ada yang berupa grouping fungsi. Nah, kalau seperti ini cara mentranslate-nya gimana? Nah, teman-teman bisa saja menjadikan si grouping fungsi ini menu. Kalau kita bicara antar muka, kan teman-teman jelas ya di sini misalkan ini ada, sorry, jangan pakai rectangle aja. Nah, nih misalkan login gitu ya. Misalkan dia tidak ada atau jangan login lah. Misalkan oke, kalau login itu dia langsung fungsi ya, karena dia nggak bisa di breakdown lagi. Nah, kalau seperti ini teman-teman ya langsung buatkan aja satu antar muka. Misalkan di sini ada teksnya di mana ya? Sebentar kok jadi pusing saya. Basic. Bisa langsung nggak sih? Oh, bisa. Oh, ini nih teks.
Sorry ya, ini nggak terlalu ini sayangnya. Misalkan username, tergantung nanti teman-teman pakainya apa loginnya gitu ya. Kemudian masukkan lagi input type-nya, misalkan apa, dan seterusnya. Saya tidak akan lanjutkan, nanti ada tombol, satu tombol namanya misalkan login atau enggak pakai link ya kalau di dalam website seperti itu, misalkan login XXX. Nah, cara mentranslate-nya begitu. Jadi ada yang satu proses langsung jadi satu antarmuka seperti ini. Atau bisa di breakdown, tergantung cerita prosesnya ya. Misalkan login ini ceritanya panjang, bisa nggak ceritanya disampaikan dalam beberapa UI? Boleh. Itu kan tergantung nanti bagaimana teman-teman menceritakan experience yang ada di dalamnya. Nah, kebetulan kalau untuk login kan memang sederhananya begini ya, ada username, password, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini, pengolahan data buku? Pengolahan data buku kan itu bukan fungsi, tapi grouping fungsi. Nah, kalau seperti itu, biasanya kita bisa translate dia menjadi sebuah menu dulu. Misalkan di sini nanti ada menu pengolahan data buku. Kan kadang-kadang teman-teman, kok jadi begini? Sebentar. Aduh, ini gambarnya jadi meletot-meletot sebentar ya. Nah, misalkan di sini jadi pengolahan data buku. Di mana nanti pengolahan data buku ini kalau diklik, misalkan dia akan muncul submenu lagi namanya tambah data buku, misal seperti itu di sininya. Nah, itu bisa mentranslate-nya seperti itu. Jadi, atau menunya kan tergantung ya, teman-teman pakai gaya menu yang kayak gimana, terserah aja gitu. Nah, ini saya hanya kasih cerita sederhana aja, contohin aja satu gitu. Di mana teman-teman nanti bisa berkreasi lagi sendiri ya. Karena ini kan menunya masih pakai menu yang gaya lama gitu. Nanti bisa teman-teman lakukan lagi yang lain. Intinya begitu. Nah, bagaimana dengan yang 21-nya? Nah, 21-nya berarti udah langsung fungsi kan? Nah, kalau fungsi berarti langsung saja bikinkan satu tampilan UI yang bisa digunakan untuk menginput data tambah data buku seperti itu. Nah, itu yang ingin saya ceritakan sebetulnya bagaimana cara mentranslate DFD menjadi sebuah bentuk perancangan antarmuka. Di mana perancangan antarmuka itu hati-hati ada dua, ada UI dan ada UX ya. Jadi UX itu bagaimana kita ngerasain ceritanya, sementara UI itu lebih kepada apa yang kita bisa lihat dan rasakan. Rasakan itu berarti kita klik ataupun juga kita navigasikan seperti itu. Nah, itu sebenarnya kunci dari merancang antarmuka. Lalu di belajar mandiri kemarin, teman-teman juga belajar tentang perancangan data. Saya tidak akan bahas terlalu banyak tentang perancangan data karena memang ini sudah sering sekali dibahas di mata kuliah bahasa data pun juga sudah pernah dibahas. Saya hanya memperlihatkan saja di sini bagaimana cara merancang mulai dari IRD, kemudian IRD diubah menjadi skema relasi dan struktur table. Sehingga nanti benar-benar orang yang ngodingnya itu tinggal ngoding create table aja. Jadi kan lebih simpel ya. Nah, kemudian di sini juga saya memperlihatkan sebuah bentuk apa ya, perancangan arsitektur. Teman-teman juga sudah bisa belajar bahwa arsitektur perangkat lunak itu ada macam-macam gitu ya. Teman-teman tinggal pilih nanti bentuknya yang seperti apa. Cuman kalau kita kan pakainya yang terdistribute atau biasanya kita sebut client server. Nah, itu konsepnya seperti apa nanti tinggal teman-teman pelajari. Garis besar itu saya tidak akan terlalu banyak bermain di area yang terlalu apa ya, istilahnya terlalu dalam. Saya ingin kita banyak bertanya atau Anda banyak bertanya ke saya menjawab di sini. Sebelum minggu depan kita masuk ke perancangan yang terakhir, yaitu perancangan prosedural. Nah, nanti ini teman-teman akan saya berikan challenge di sini, di perancangan prosedural. Jadi bagaimana cara teman-teman nanti bikin sebuah prosedur. Di mana kita kan menggunakan pendekatan proses oriented, berarti mau nggak mau nanti dari sebuah proses kita harus translate menjadi prosedur atau function. Ngodingnya seperti itu. Tapi minggu depan. Nah, saya ingin silahkan banyak bertanya, mungkin ketika belajar mandiri, di perancangan data teman-teman masih bingung seperti apa,
atau ketika merancang antarmuka seperti apa masih bingung, silakan saya buka sesi untuk diskusi. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Perihal video mungkin? Jadi nanti bukan jumlah ya, tapi kita harus bisa men-tracing kembali atau menelusuri kembali apakah kita sudah membuat UI ataupun UX yang sesuai dengan jumlah fungsi yang kita tracing berdasarkan analisis kebutuhan. Jangan sampai kita punya fungsi 10, tapi teman-teman hanya punya UI dan UX untuk 9 fungsi. Nah, itu kan jadi nggak pas. Jadi sebetulnya di RPL itu kita belajar untuk bisa men-trace back atau menelusuri kembali. Itulah sebetulnya gunanya teman-teman bikin dokumen. Apakah bisa kita bikin antarmuka tanpa bikin DFD? Ya bisa-bisa aja secara kenyataannya, karena memang benar kita bisa bikin aja antarmuka di Figma ataupun di Adobe XD tanpa kita bikin DFD dulu sebelumnya. Tapi permasalahannya kita nggak akan paham ceritanya. Contoh misalkan kayak saya mau login nih, loginnya ada apa saja yang dipakai untuk login. Nah, kita kan bisa melihat di kamus data DFD. Oh, di kamus data DFD itu saya ketika proses login itu melibatkan 2 data, yaitu username sama password. Oh, berarti jangan sampai teman-teman bikin form malah bukan username sama password, tapi email dengan password, kan nggak nyambung. Nah, inilah gunanya kalian bikin DFD kemarin gitu loh. Jadi belajar untuk men-tracing kembali sebetulnya apa yang menjadi cita-cita kita di awal untuk membangun si perangkat lunak yang baik dan benar ini. Itu sih kuncinya. Contoh berikutnya lagi, misalkan nih kalau saya sudah masukkan username dan password, lalu ceritanya ngapain lagi ya kalau saya klik tombol login? Nah, itu kan kita bisa lihat lagi di spesifikasi prosesnya loginnya yang ada di spek proses DFD, misalkan proses nomor 1 seperti itu. Kan teman-teman bercerita tuh proses nomor 1-nya apa, 2-nya apa. Oh, setelah input si ini manggil data dari database lalu dibandingkan antara data yang diinput oleh pengguna dengan data yang ada dalam database. Apakah sama atau tidak? Kalau sama berarti valid loginnya, maka dia akan masuk ke halaman mana. Nah, itu kan cerita semacam itu adanya di spek proses DFD. Nah, sehingga saya minta teman-teman sudah mulai bisa paham bahwa menggambar DFD itu harus punya cita-cita yang apa ya, yang sudah nantinya bisa ditranslate menjadi sebuah bentuk perancangan. Jangan sampai teman-teman bikin model hanya untuk ya ada model aja gitu. Saya gambar DFD ya udah bisa gambar DFD gitu, tapi ketika mentranslate itu menjadi sebuah bentuk perancangan ternyata tidak melihat lagi ke DFD. Jadi ngarang sendiri. Nah, itu yang jadi salah. Oke, ini ada pertanyaannya masuk. Izin bertanya, Pak, untuk pengumpulan progres 3 dari dokumen analisis kebutuhan perangkat lunaknya kapan ya? Ya, kalau saya karena kemarin kita kan baru belajar mandiri 2 minggu ya, saya nggak akan kumpulin sekarang. Kemungkinan besar minggu depan atau minggu depannya lagi. Tenang aja, nanti saya pasti akan minta. Karena kan untuk menilai tugas besar harus dari yang progres akhir ya. Ini kan progres 3 itu progres terakhir. Sip, terima kasih Fiona. Ada lagi yang lain? Silahkan. Apakah yang saya ceritakan ini bisa ditangkap? Bisa, Pak, kalau dari saya. Oke, sip. Bisa, Pak. Jadi kegambar ya, kenapa kalian bikin IRD, kenapa kalian bikin DFD gitu ya. Dan kalian bikin itu berdasarkan sebelumnya ada rekayasa kebutuhan. Jadi benar-benar nyambung gitu loh ceritanya. Ketika saya di awal cerita saya harus punya fungsi A itu dimodelkan di analisis, ya berarti nanti di perancangan harus ada fungsi A. Perwakilannya contohnya misalnya ada antarmukanya, ada datanya, ada segala macamnya. Bahkan nanti mungkin di yang minggu depan kita akan belajar bagaimana cara mentranslate menjadi sebuah perancangan kode program. Nah, itu pun juga jadi kunci nantinya.
Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada ini yang bertanya? Ya oke lah, kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap Anda paham ya. Iya, Pak. Silakan Ya, Anda Pak. pelajari lagi secara mandiri di minggu ini sampai minggu depan. Saya sudah taruh di situ perancangan prosedural. Saya belum aktifkan, saya aktifkan sekarang aja. Biar ingat. Nah, perancangan prosedural. Wait a minute, sebentar. Bentar, saya ubah dulu. Sekarang tanggal berapa? 20 berapa? 29, Pak. Tanggal 29, Pak. 29 Juni tahun 2021. Oke, kita buka jam 11 aja deh. Jam 10 aja cukup. Kemudian karena ini challenge, biasanya saya berikan waktu 1 minggu. Berarti sampai tanggal 6 Juli. Seperti biasa jam 7. Ini challenge-nya per kelompok lagi, jadi nggak usah nggak usah merasa terbebani. Saya sengaja kasih challenge yang kelompok biar kalian ngerjainnya juga nggak terlalu banyak hal gitu ya. Ini ada sebuah paper yang saya berikan, tolong dibaca dengan baik. Sebetulnya paper ini membahas hanya satu hal aja sih, bagaimana cara membuat sebuah rancangan kode program yang rapi. Nah, rapi di sini tuh ada syaratnya. Nah, syaratnya ada di paper yang teman-teman harus baca nanti bersama kelompok. Kemudian nanti teman-teman seperti biasa akan ada challenge di dalamnya, seperti itu. Oke, dicek dulu coba di LMS-nya. Di situ sudah ada perancangan kode program atau perancangan prosedural, kita nyebutnya. Lalu di dalamnya ada paper. Coba dilihat. Sudah ada di LMS teman masing-masing? Sudah ada? Sudah, Pak. Oke, Perancangan di dalamnya ada prosedural. paper ya. Nah, paper itu yang jadi penting sebetulnya. Tolong dibaca selama seminggu ini. Minggu depan seperti biasa, kita hanya akan materi sedikit saja supaya kalian bisa dapat gambaran, oh gini cara translate-nya dan seterusnya. Saya ngambil dari mana ya? Apa saya ngambil dari DFD, ngambil dari IRD, nanti akan terjawab di minggu depan. Biar pastinya gini aja, untuk yang progres akhir dokumen analisis, kita kumpulkan 2 minggu lagi dari sekarang, deal ya? Baik, Pak. Jadi waktunya Pak, cukup boleh, panjang Pak. loh ya. Ini saya udah berikan waktunya cukup panjang, jadi silakan dikerjakan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kemudian mulai minggu depan, kita akan mulai mengerjakan dokumen perancangan perangkat lunak. Itu sudah kami sertakan juga di LMS, di bagian bawah, di bawahnya challenge perancangan prosedural. Setelah itu, kita masuk ke pengujian terakhir untuk melengkapi proses dari sebuah pembangunan perangkat lunak. Oke, selesai untuk hari ini. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu, perihal tugas atau apapun, silahkan. UTS kemarin bagaimana? Aman? Aman, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman, Aman, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya apa Alhamdulillah. nih? Berapa nih alhamdulillahnya? Saya belum cek soalnya. Bener, di semester ini saya banyak sekali cobaan, sakit sampai 2 kali dalam 1 semester, itu wow sekali. Ini juga sebenarnya belum sehat, jadi saya masih isolasi mandiri. Ini saya ngajar dari kamar. Akhirnya cita-cita saya tercapai juga ya, ngajar dari kamar gitu ya. Dulu saya pengen banget ngajar dari kamar, sekarang saya nggak mau. Saya pengen ngajar di kelas sekarang, udah.
Cuman ya kondisi belum memungkinkan, ya udahlah kita ikuti saja. Udah mulai bosen ya teman-teman juga saya rasa ya. Iya, Pak. Bosan banget. Iya, bosen banget, apalagi saya lah, saya tuh udah bosen banget lah. Percayalah bahwa beban belajar dengan beban ngajar itu lebih nggak enak yang ngajar. Karena jujur saya ketika saya tanya ini teman-teman paham atau enggak ya gitu, itu deg-degan loh. Makanya ketika saya tanya ini teman-teman bisa nangkap nggak ya? Kalau diem aja tuh, aduh ini anak-anak ngerti nggak ya? Nah itu sih sebetulnya beban beban berat yang ada di hati saya gitu. Makanya saya pengennya tetap kita di kelas, cuman nggak bisa gimana? Mau kita ngamuk-ngamuk juga nggak bisa gitu. Ya mau di kelas juga sekarang pasti saya nularin kalian nih, gitu kan. Makanya sekarang saya isoman gitu. Nah kebayang nggak sih tiba-tiba bulan September dibuka lagi kampus, saya harus ketemu dengan kalian yang saya nggak tahu kalian dari mana, berhubungan sama siapa, nerima tamu atau enggak, saya nggak tahu apakah daerah kalian nanti ngekos itu sehat atau enggak. Ya terpaksa ya mau nggak mau saya harus bisa pilih untuk offline lagi, walaupun ya bosen gitu loh. Apalagi ntar RPL 2 ya, RPL 2 tuh saya udah siapin banyak challenge gitu ya, yang asik banget lah, itu bisa dikerjain di LMS, nanti kita ngoding di LMS gitu-gitu. Ya itu enaknya di kelas gitu. Kalau dulu saya di kelas ya kita mulai setengah jam, ayo buka gitu. Pak saya gagal, oke, saya buka lagi gitu. Enak kalau dulu. Kalau sekarang ya nggak bisa. Kita challenge-nya di rumah masing-masing, dikasih waktunya panjang lagi seminggu gitu ya. Yang istilahnya saya nggak bisa ngukur itu beneran nyontek atau ngerjain sendiri gitu. Ya sudahlah, ini memang dunia baru kita kayak begini. Sudah pada vaksin kalian? Saya Saya sudah belum sih, Pak. saya sudah Masih vaksin. belum Belum, kebagian. Pak. Belum. Saya sudah vaksin, antigen saya bisa reaktif. Hati-hati. Jadi kalian harus stay safe. Tadinya saya mau ngajarnya minggu depan karena ini masih ngajar tuh kayak setengah nyawa belum ngumpul gitu. Cuman enggak lah, ntar makin lama banyak utangnya gitu. Saya ngejar cepat beres dulu supaya nanti kita punya spare waktu buat ngerjain tugas besar. Jadi 16 pertemuan tuh nggak full saya harus ngajar di depan kalian gini. Itu aja. Oke, silakan nanti nanya ya kalau ada yang nggak paham tentang perancangan data ataupun juga perancangan UI UX. Dan bahkan ini bisa jadi satu tema yang menarik untuk kalian jadikan tema skripsi. Kalau kalian benar-benar memang apa ya punya gairah atau punya minat di UI dan UX gitu untuk dijadikan skripsinya. Nah itu bisa dilihat kembali videonya, toh juga saya buka terus kan video itu untuk desain disruptors, biar kalian tahu efeknya sebesar apa. Kemudian yaitu untuk yang kelompok tugas besar, ya sekarang lah bagian orang yang bekerja atau yang suka merancang ya, sok belajar pakai Adobe XD atau Figma. Saran saya mending pakai Figma aja langsung lah ya, karena tools yang paling banyak dipakai oleh desainer sekarang Figma. Adobe XD bisa, silahkan, tapi ya buat latihan aja. Cuman kalau buat nanti eksekusi tugas besarnya, saya sarankan Figma. Dan di Figma pun banyak kok UI kit yang bisa kalian pakai. Ingat, jangan kalian ngedesain pakai otak kalian sendiri, jangan ya. Nanti kan di Adobe XD tadi sekali lagi saya udah perlihatkan ada UI kitnya, kalian pakai itu. Jadi kalian tinggal ubah warnanya, atau misalnya tinggal ubah teksnya, segala macam. Hati-hati, ada suatu standar yang nggak bisa kita langgar. Misalnya kita pakai material design, itu mana yang harus lebih elevate dibandingkan yang lainnya, nah itu ada standarnya. Kalau kita nggak pakai UI kit, nanti kalian bakal pusing. Itu aja sih intinya. Jadi sekarang kerjaannya orang yang suka UI dan UX. Mangga mulai pakai Figma-nya untuk merancang aplikasi buat si restoran Pak siapa sih, saya agak lupa. Udah lama juga. Ya pokoknya yang tugas besar lah ya. Pak Resto. Nah, Pak Resto, oke. Itu aja. Nah itu jadi silahkan kalian berkreasi. Nggak perlu semua orang ya, karena nanti kan harus bagi-bagi juga untuk yang ngodingnya. Saran saya untuk ngodingnya jangan from scratch, tapi pakai Laravel atau pakai apalah, sehingga kalian punya pengalaman menggunakan framework PHP, sehingga kalian juga bisa speed up untuk membangun si software-nya. Kalau kalian pakai Scratch, lama lagi nanti ngebangun perangkat lunaknya. Itu aja intinya. Ya mulai dari sekarang harusnya sudah mulai dicicil ya. Izin bertanya Pak, apakah perlu membuat brand identity? Nggak perlu lah.
Nggak perlu, karena ini karena untuk RPL 1 kan semua kelompok mengerjakan hal yang sama. Beda nanti di RPL 2. Kalau di RPL 2 itu nanti macam-macam, perangkat lunaknya bisa macam-macam gitu loh. Solusinya bisa macam-macam. Barulah di sana kalian boleh bikin brand identity. Itu intinya. RPL 2 pasti akan sama saya lagi lah. Udah jelas nggak mungkin ganti dosen kalau udah RPL 1-nya siapa, ya RPL 2-nya pasti dosennya itu lagi gitu. Ya bersabar aja lah kalian dengan saya 1 tahun. Itu aja. Oke, kalau nggak, ada pertanyaan lagi nggak? Sebelum saya tutup? Sudah? Oke, kalau sudah silakan Anda challenge lagi seperti biasa. Kerjakan lagi tugas besarnya. Jadi jangan waiting each other. Silakan kalian kerjakan yang sudah siap mengerjakan. Ya kalau bisa kelompok kalian beres, kelompok yang lain belum beres ya biarin. Kalian dapat nilai, yang nggak beres ya nggak dapat nilai. Jadi jangan nunggu satu sama lain, itu aja intinya. Oke, terima kasih semuanya sudah mau hadir dan ikut kuliah saya. Silahkan manfaatkan grup untuk bertanya apapun kalau kalian memang punya pertanyaan. Jangan ditunda kalau punya pertanyaan. Yang bertanya via LMS pun kan saya sudah jawab ya melalui forum. Jadi silakan bertanya aja. Banyak, bertanya yang banyak selagi kalian memang bisa bertanya. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh.